Assalamualaikum, salam jumpa. Pemirsa, senang sekali hari ini saya Kori Hafizah kembali menjumpai Anda dalam Bincang iNews. Ya pemirsa, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol berbincang-bincang terkait dengan ketahanan pangan saat musim kemarau, di mana memang cuaca ataupun musim kemarau ini dinilai akan mengganggu begitu ya ketahanan pangan di sektor pertanian. Nah, seperti apa ketahanan pangan di Nusa Tenggara Barat? Kita akan berbincang-bincang bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Barat, ada Pak Abdul Aziz yang sudah bersama saya di studio Bincang iNews. Assalamualaikum, Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Pak Kadis? Kabar baik. Sehat, Pak Kadis. Alhamdulillah Luar biasa sehat. Semangatnya. Terima kasih sudah hadir di Bincang iNews, Pak Kadis. Ini kita ngobrol tentang ketahanan pangan di saat musim kemarau. Kita sudah memasuki bulan kedua kalau tidak salah ya, masuk musim kemarau ini, dimulai dari bulan Mei bulan lalu. Tapi seperti apa Pak Kadis kondisi pangan di Nusa Tenggara Barat selama 2 bulan sudah memasuki musim kemarau? Oh iya, ini kan masih baru panen raya kan. Baru panen raya. Harus selesai panen raya. Masih hangat-hangatnya berarti masih kondisinya ketersediaan pangan kita masih dalam kondisi yang stabil baik ya gitu. Oke, baik. Jadi sekarang ini memang masih terjaga dan masih stabil kondisi pangan. Tapi kalau memasuki musim kemarau biasanya ada hal-hal yang diantisipasi atau ada kekhawatiran tentang ketahanan pangan kita? Atau seperti apa, Pak? Antisipasinya itu di musim tanam pertama kan, di musim paceklik. Musim paceklik itu kan di akhir tahun kan. Akhir tahun. Baru memasuki musim tanam yang pertama. Kemudian pada saat itulah musim paceklik kan. Itu akhir tahun biasanya. Di akhir tahun. Akhir tahun itu biasanya kan masuk musim hujan ya Pak? Iya sih. Itu ada kendala juga kalau misalnya musim hujan juga. Iya kan, para petani kita kan lagi sibuk kan. Artinya mereka persiapan untuk musim tanam pertama. Ya tentulah pengolahan tanah, bibit, dan lain-lain sebagainya dalam rangka persiapan musim tanam yang pertama. Kalau saat ini 2 bulan terakhir ini kan kita baru selesai musim panen raya terutama padi atau gabah. Ya, jadi kondisi kita, ketersediaan kita saat ini ya dalam kondisi yang stabil. Stabil. Nah, NTB kan biasanya juga menyuplai pangan di luar. Kalau kondisi panen raya kita sekarang ini, apakah surplus atau bagaimana, Pak? Iya, kita memang masih kondisi surplus kan. Nah, jadi walaupun surplus, tapi surplus yang menurun kan. Kenapa menurun? Ya karena penggunaan lahan kan, lahan pertanian. Penggunaan lahan pertanian, tata guna lahan ini kan banyak, ada yang jadi jalan, ada jadi perumahan kan, seperti itu kan. Nah, ini hal-hal yang harus kita antisipasi kan, seperti itu. Ada kehilangan lahan produktif, nah tapi tidak ada pengganti kan, seperti itu kan. Baik. Kita panen raya ini padi ya Pak Kadis ya. Kalau kondisi tanaman lain seperti jagung yang banyak ditanam di Nusa Tenggara Barat kan, jagung apalagi di daerah di Pulau Sumbawa Pak Kadis. Seperti apa kondisinya? Nah, jagung juga seperti itu. Kita selain gabah ya atau padi lah surplus ya, kita sentra pangan juga jagung ya. Jagung kita ya sampai 1.800.000 ton kan. Nah, 1.800.000 ton. Dan itu dikirim ke luar NTB kan. Nah, tentu terkait dengan jagung ini ya akan berkaitan erat dengan pangan-pangan yang lain. Seperti telur, seperti ayam, daging ayam. Nah, kaitan dengan jagung sebagai sumber pakan yang utama ya tentu saling komplementer kan. Seperti itu ya. Tapi aman-aman saja kalau kondisi. Ya alhamdulillah kita aman kan. Harga juga sekarang kan baik kan. Baik. Pak Kadis, sekarang ini sedang musim panen raya. Setelah panen raya itu biasanya akan musim tanam lagi begitu ya. Tapi kondisinya kita akan memasuki musim kemarau yang katanya prediksi BMKG juga akan lebih panjang begitu dari tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana kira-kira stok panen raya saat ini akan bisa bertahan sampai
bulan-bulan berikutnya? Atau Iya. biasanya seperti apa Pak Kadis? Jadi begini, pastilah petani itu ada yang nanam kan, dan itu tentu sesuai dengan kondisi debit airnya berapa, ya kan. Nah, dihitung itu oleh pengamat pengairan dihitung. Kemudian oleh penyuluh juga tentu ada hal-hal yang direkomendasikan. Mana lahan yang direkomendasikan untuk tanam padi, mana lahan yang direkomendasikan untuk tanam jagung sesuai kondisi air yang ada pada saat musim tanam yang bersangkutan. Betul. Nah, terkait dengan ketersediaan ini kan kita harus menganalisa dalam bentuk ya apa namanya, berapa sih ketersediaan kita kan. Nah, yang dihitung itu adalah berapa produksi, berapa luas produksi, kemudian gagal tanam atau puso umpamanya itu dihitung dia. Betul. Nah, kemudian ketersediaan kita sebelumnya itu berapa, ini yang dihitung kan, yang dianalisa di Dinas Ketahanan Pangan seperti itu. Dan alhamdulillah berdasarkan neraca pangan yang ada di kita ya, untuk beras kita, untuk jagung kita ya sekarang ini dalam kondisi yang apa namanya, tahan pangan lah ya. Tahan pangan untuk Ketahanan beberapa pangannya waktu ke depan. masih kuat ya. Oke. Untuk sekian minggu ke depan. Sekian minggu atau sekian bulan Pak? Sekian minggu, sekian bulan kan dihitung. Besoknya juga dihitung lagi kan. Nah, akan seperti dihitung itu. terus-menerus begitu Dihitung ya? dia. Oke, ya. baik. Tiap 1 bulan tuh dihitung dia. Oke, Seperti itu. jadi memang setiap 1 bulan selalu Iya, selalu nerancanya dihitung. berbeda-beda juga begitu Iya, ya Pak? tidak. Oke, baik. Baik Pak Berapa Kadis, luas tanamnya, berapa panennya itu dihitung kan, berapa stoknya kan, Oke, seperti itu. baik. Nanti kita akan tanyakan juga sama Pak Kadis ya, seperti apa data di Nusa Tenggara Barat, Ya. stok pangan ataupun kebutuhan Ya, ya. pangan di NTB Ya, seperti ya, apa. Tapi ya. kita jeda dulu Pak Kadis ya. Ya, Oke, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali masih di Bincang iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kariraisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. BWF ASEAN Tour 2023 live. iNews, New Home of Badminton. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih Iya, dikasih benar. senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nur Ahmad. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia Saya Aiman Caksono. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. membuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simproof Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? mobil plat merah tuh, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Loh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Apakah jadi art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Iya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews.
Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang iNews. Saya masih bersama dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pak Abdul Aziz. Kita masih ngobrol tentang ketahanan pangan saat musim kemarau. Pak Kadis, kalau berbicara ketahanan pangan, tentunya Pak Kadis tadi mengatakan bahwa di saat sekarang ini sedang musim panen, jadi masih aman-aman saja. Tapi kalau berbicara kebutuhan masyarakat Nusa Tenggara Barat terhadap stok pangan sendiri seperti apa, Pak? Jadi gini, penduduk NTB ini kan 5.400.000 sekian kan. Baik. Nah, kebutuhan beras kita itu kan 118.000 per kilogram kalori per hari per tahun. Nah, kalau dikalikan ya 5.400.000 sekian itu ya, artinya kita NTB membutuhkan ketersediaan stok pangan dalam bentuk beras itu 600.000 ton. 600.000 ton, Ya, itu per tahun? Per tahun. Per tahun. Sementara produksi kita setara beras itu 900.000 ton. Oke. Ya kan? Gabahnya 1.300.000, tetapi setara beras 900.000 ton. Nah, oleh karenanya ya hitung-hitungannya ya. Nah, dalam rangka memperkuat ketahanan pangan itu ya tentu ketersediaan kita itu yang harus kita perkuat. Oke. Ya. Apa bentuknya? Cadangan pangan pemerintah. Cadangan pangan pemerintah ini 200.000 ton. Oke. 200 ton. 200 Sorry. ton. 200 ton cadangan pangan pemerintah untuk pemerintah. provinsi NTB itu 200 ton. Itu cadangan pangan pemerintah biasanya diserap dari mana, Pak Kadis? Itu dari masyarakat. Dari masyarakat. Kemudian kabupaten kota masing-masing dia punya 100 ton. Masing-masing kabupaten kota. Ya, itu di Bulog juga, disimpan di Bulog. Belum cadangan pangan pemerintah daerah. Daerah Beda juga? provinsi dan kabupaten kota. Berbeda juga? Iya, ada juga kan. Baik. Nah, kalau kita di NTB 52 ton. Okay. Ya kan. Nah, di samping cadangan beras pemerintah, di kabupaten kota juga masing-masing punya kan, ya bervariasi lah sesuai dengan kebutuhan mereka dalam dalam 1 tahun sesuai kemampuan keuangan daerah juga ya dalam rangka pengadaan beras untuk cadangan pangan pemerintah daerah. Oke. Seperti itu. Ya. Baik, jadi hitung-hitungan itu ya yang Pak Kadis yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan agar bagaimana bisa memastikan ketersediaan pangan kita oke, begitu, masih bisa terjamin atau masih bisa diimpor. Nah, bagaimana Pak peran dari ketahanan pangan kira-kira? Bagaimana bisa mengetahui bahwa kita memang sudah boleh impor atau stop saja ini untuk kebutuhan warga Nusa Tenggara Barat? Ya. Jadi kalau terkait pangan di Dinas Ketahanan Pangan, Iya. sebetulnya kita tidak punya, ya kan? Yang ada itu adalah di Bulog. Ya. Di Bulog, oke. Stoknya ada di Bulog. Di Bulog. Baik cadangan pangan pemerintah maupun cadangan pangan pemerintah daerah provinsi kabupaten kota. Nah, itu ada di Bulog. Betul. Nah, jadi disimpan di Bulog. Sementara Dinas Ketahanan Pangan hanya Kita mengelola datanya. Mengelola datanya. Kita kelola datanya kan, kita analisa dia. Nah, termasuk dengan kebutuhan. Inilah pentingnya neraca. Nah, tapi kan bukan beras saja kita bicara, ya kan? Iya, betul. Bukan hanya kita bicara beras. Karena kita bukan hanya produksi beras saja. Jagung juga kita berbicara jagung. Kita berbicara daging ayam boiler, telur ayam, kan ada kaitan eratnya dengan pangan yang lainnya, katakanlah jagung seperti itu kan, bawang cabean, kemudian terong Aceh atau tomat kan seperti itu. Nah, kalau jenis-jenis produksi itu kira-kira di musim kemarau bagaimana, Pak? Justru di musim kemarau dia lebih stabil kan. Lebih stabil. Nah, cabai kan dia tidak tahan di musim hujan kan. Kemudian terong tomat juga seperti itu kan. Nah, sekarang ini ya cukup stabil lah kalau cabai
Walaupun di beberapa tempat ada kenaikan. Oke. Tapi ketersediaannya ada. Di NTB semua BAPOK 12 bahan pokok itu kan ada dia. Ada 12 Bapak Ada, di NTB. ada. Dan itu aman stoknya, Pak? Ya, Tidak perlu impor? relatif lebih aman lah. Ada yang Pokoknya- impor nggak, Pak? Hah? Ada yang impor tidak? Dari 12 bahan pokok. Yang impor kan kedelai. Kedelai. Untuk tempe, tahu tempe kan. Oke. Impor ya. Itu aja yang impor. Oke, berarti produksi kedelai di Nusa Tenggara Barat belum Produksi kedelai lokal juga ada, tapi kan terbatas. Kan. terbatas. Seperti itu, ya. Yang dominan itu ya kita sentra gabah atau beras, kemudian jagung, nah seperti itu. Ya. Baik, oke, baik. Jadi memang secara umum begitu Nusa Tenggara Barat tahun ini yang diprediksi memasuki musim kemarau panjang itu berarti aman ya Pak ya untuk ketahanan pangannya, untuk stok pangannya. Apakah masih bisa ekspor padi ataupun jagung di Nusa Tenggara Barat kira-kira untuk dalam waktu ke depannya? Ya jadi gini, saya ini kan atau Dinas Tahanan Pangan ini kan banyak stakeholdersnya. Ya. Ya kan. Jadi tidak bisa berdiri sendiri kita Tidak bisa kalau berdiri berbicara sendiri. pangan. Baik. Jadi stakeholders atau kolaborasi dengan badan pangan yang lain, dengan stakeholders pangan yang lain, katakanlah seperti Bulog, ID Food, umpamanya BI, umpamanya Bank Indonesia. Nah, terkait dengan yang ditanyakan tadi, apakah bisa move bahasanya itu kan, dikirim ke luar daerah, ya. Bisa saja kan. Nah, bisa dikirim ke NTT seperti tahun lalu 21.000 ton. Oke. Kemudian ke Bali sampai 4.000 ton, ke Lampung, ke DKI sendiri dari tahun kita. lalu ya Pak Kadis ya. Tahun lalu. Tahun ini juga Tahun dikirim ke ini NTT juga juga. oleh Oke, Bulog. baik. Saya baru ketemu dengan kepala Bulog. Oke, Bulog. baik. Dia Pak Kadis ngirim ditahan ke dulu NTT Pak Kadis juga. ya, nanti dilanjutkan lagi seperti apa ya ekspor di Nusa Tenggara Barat, apalagi memasuki musim kemarau ini ya. Bersama stakeholder lainnya juga tentunya berkomunikasi dan juga berkolaborasi. Oke, baik pemirsa, kami jeda kembali. Pastikan Anda tetap bersama kami masih di Bincang iNews. Enak, bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, New Home of Badminton. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal Ruas jalan ini ambles membentuk lubang. boleh nggak sih Iya, dikasih benar. senjata gitu? Mbak Vera, boleh. Saya punya Di bawah supervisor Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia, Saya Aiman Cakson. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. pembuka tabir, Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpruk Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? mobil plat merah tuh, Pak. Plat merah. mengungkap fakta, Rupanya konspirasi itu ini. Loh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Apakah jadi art of impossibility? Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. menyuarakan keadilan, Ibu menyebutkan keberatan. Iya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia, diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya.
hanya di iNews. Baik pemirsa, masih bersama dalam Bincang iNews, masih bersama Pak Abdul Aziz, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Barat. Pak Kadis, tadi disampaikan Pak Kadis bahwa Dinas Ketahanan Pangan tidak bisa berdiri sendiri untuk menentukan apakah kita bisa ekspor ataupun bisa impor. Jadinya berkolaborasi ataupun bersinergi dengan dinas-dinas lainnya ya Pak Kadis ya. Dinas Ketahanan Pangan juga pastinya berkoordinasi dengan BMKG Pak Kadis ya, untuk memperkirakan cuacanya, untuk bagaimana bisa menghitung stok kita aman atau tidak. Begitu Pak Kadis? Ya, koordinasi dengan BMKG secara berkala tetap ada. Secara berkala tetap ada. Laporan kondisi cuaca itu dari BMKG ke Dinas Ketahanan Pangan dan dinas terkait itu secara berkala juga disampaikan. Dan itu menjadi referensi kita sebagai referensi untuk pengambilan kebijakan. Nah, terkait dengan ketahanan pangan. Oke, baik. Berarti tahun ini juga dari awal sudah dilakukan koordinasi bersama BMKG. Kira-kira bagaimana Pak strategi? BMKG mengatakan kita akan kemarau panjang. Strategi dari ketahanan pangan kira-kira seperti apa menanggapi? Ya, strategi utama kita adalah perkuat ketahanan pangan. Perkuat ketahanan pangan. Perkuat ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan. Berarti dari awal tahun sudah mulai ini ya, memperkuat. Ya, pertama ya kita sudah membuat peraturan gubernur nomor 38 tahun 2023 terkait dengan pengawasan dan pengendalian gabah, ya kan? Jadi tidak serta-merta gabah. Kalau kondisi pangan kita ini kurang baik, ya. Jadi belum bisa kirim ke luar daerah, ke Jawa katakanlah. Nanti dulu. Ya. Tapi kalau kondisi cadangan pangan kita bagus, kuat, ya boleh. Ya, Oke. Itu. Baik. Jadi peraturan gubernur 38 tahun 2023 dari tim pengendalian inflasi daerah menugaskan kepada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi untuk membuat sebuah regulasi berupa peraturan gubernur tentang pengendalian dan pengawasan gabah ke luar daerah. Oke, nah, jadi ini strateginya. Baik. Dalam rangka kita memperkuat ketersediaan pangan kita. Ya. Oke, jadi tergantung ketersediaan pangan ya. Iya, ketersediaan pangan kita ya, berasnya ya, jagungnya. Ya, itu akan terkait erat juga nanti kan dengan pangan yang lainnya. Baik, dengan perhitungan-perhitungan yang sudah dilakukan Pak Kadis. Oke, saya jadi teringat kemarin ada yang viral juga di media sosial ataupun di berita-berita sapi yang diekspor ke luar daerah, Pak Kadis. Kalau berbicara mengenai sapi, kita juga pernah menjadi daerah 1000 sapi atau daerah apa ya namanya ya beberapa waktu tahun lalu. Itu bagaimana Pak? Kalau di NTB stoknya aman? Kalau di NTB ya. Ini memasuki kurban. Kondisi kita aman. Dan harga juga relatif lebih stabil di kita kan. Nah, cuma masalahnya ya para petani peternak kita ini kan ingin mengambil selisih yang lebih lah. Keuntungan yang lebih. Mengirim ke luar daerah seperti itu. Tapi tidak mengganggu ketersediaannya di Nusa Tenggara Barat. Tidak mengganggu, ya. Baik, oke. Jadi pangan di Nusa Tenggara Barat saat ini ketersediaannya aman ya Pak Kadis ya. Oke, baik. Jadi memang Pak Kadis dari pemerintah harus memastikan ketersediaan pangan termasuk juga dari pribadi masyarakat Pak Kadis. Ya, jadi begini. Ketersediaan pangan ini ya. Pertama sudah saya jelaskan tadi kan ada cadangan pangan pemerintah. Cadangan pangan pemerintah. Cadangan pangan pemerintah daerah. Cadangan pangan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota dan cadangan pangan pemerintah desa. Betul. Ada lumbung pemerintah pangan. Desa juga. Pemerintah desa juga kan dia di dalam DD-nya itu kan ada 20% dianggarkan untuk pangan kan. Nah, kemudian lumbung pangan. Kemudian perusahaan penggilingan padi, kemudian di masyarakat juga pasti dia punya cadangan pangan juga kan. Dalam bentuk lumbung-lumbung, kalau dulu dalam bentuk lumbung mungkin sekarang dalam bentuk gudang-gudang atau apalah
seperti itu. Baik, oke. Pak Kadis, kalau berbicara sedikit saya menyinggung terkait infrastruktur untuk bagaimana bisa membuat ataupun memastikan ketersediaan pangan itu oke, bagaimana menurut Pak Kadis? Infrastruktur untuk produksi pangan di Nusa Tenggara Barat, seperti misalnya irigasi yang penting untuk Dinas Pertanian? Oh iya, ya. Jadi begini, pembangunan pangan ini kan luas sebetulnya ya. Nah, Luas bukan sekali. hanya ketahanan pangan, tetapi kalau kita berbicara tentang pembangunan bendungan, ya, saluran Bendungan salah irigasi, satunya, ya, bendungan, embung, kemudian saluran irigasi di NTB, alhamdulillah kan cukup keberadaannya Sudah maksimal dipergunakan. cukup ada ya, cukup. Ada. Ya. Oke, Baru-baru ini kan Presiden Jokowi di Pulau Sumbawa kan Betul. 2 bendungan Baik. yang diresmikan, Bendungan Bintang Banu dan Bendungan Bengen Betul, Silang. itu berkolerasi juga dan ketersediaan pangan tentunya Pak Iya Kadis ya. dong. Ini dalam rangka membangun ketahanan pangan yang secara secara lebih luas. Oke. Secara global. Baik, baik Pak Kadis, terakhir karena waktu kita singkat, sebagai closing statement mungkin ingin disampaikan kepada masyarakat sedikit tips mungkin untuk ketahanan pangan keluarga, boleh disampaikan kepada pemirsa, silahkan. Ya, kami menghimbau kepada masyarakat supaya gabah yang ada itu jangan semuanya dijual, jadi perlu juga disimpan dalam bentuk stok cadangan pangan dalam rangka mengantisipasi El Nino atau musim kering cuaca yang agak panjang di tahun 2023 ini sesuai dengan yang disampaikan atau informasi disampaikan oleh BMKG. Oke, Nah, ini. baik. Terima kasih Pak Kadis. Semoga stok pangan di Nusa Tenggara Barat tetap stabil ya. Sukses selalu untuk Dinas Ketahanan Pangan bisa menstabilkan stok pangan di Nusa Tenggara Barat. Terima kasih Pak Kadis sudah hadir di Bincang iNews. Terima kasih. Baik pemirsa, demikian Bincang iNews kali ini. Sekali lagi semoga stok ataupun ketersediaan pangan di Nusa Tenggara Barat selalu stabil dan aman-aman saja. Saya Korea Hafizah, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.